Bayangin, dua ojek online paling gede di Indonesia, Grab dan Gojek, gabung jadi satu. Kayak Indomie ketemu nasi, rame banget tuh pasti. Tapi pertanyaannya, ini kabar baik atau justru bahaya tersembunyi? Oke, jadi gini. Di dunia bisnis, penggabungan dua perusahaan disebut merger. Biasanya alasannya supaya makin efisien, irit biaya, dan bisa saingan sama perusahaan besar lainnya. Kayak Tokped gabung sama Gojek, jadi Goto. Kalau beneran gabung, kita sebagai pengguna bisa dapat beberapa keuntungan. Misalnya, aplikasi makin stabil, teknologi makin canggih, dan mungkin promo-promo makin variatif karena sistemnya lebih kuat. Bayangin aja teman-teman, pesan ojek, makan, kirim paket, semua jadi satu ekosistem. Ngegampangin hidup kan? Buat perusahaan, penggabungan ini bikin mereka lebih hemat biaya dan mungkin bisa ekspansi ke luar negeri lebih kuat. Lapangan kerja baru bisa muncul di bagian teknologi, layanan pelanggan, dan lainnya. Tapi tunggu dulu, ini sisi lainnya. Dan sebenarnya masalahnya ada di sini. Kayak dua sisi koin, gak semua positif. Kalau cuma ada satu pemain besar di pasar, artinya pilihan kita jadi lebih sedikit. Mau gak mau kita harus ikut harga mereka, aturan mereka, dan bisa aja promo makin jarang. Dampak buat driver dan mitra juga makin parah. Selama ini mereka bisa pilih mana yang kasih insentif lebih oke. Tapi kalau udah digabung, bisa aja insentif ditekan karena nggak ada saingan lagi. Jadi penggabungan Grab dan Gojek itu kayak pisau bermata dua. Bisa bikinin layanan makin oke, tapi juga bisa ngerugiin kalau nggak diawasi. Sebagai masyarakat, kita perlu melek biar bisa nikmati kemudahannya, tapi juga kritis kalau ada yang merugikan. Dan pemerintah harus hadir untuk mengawasi masalah ini. Menurut kalian, merger Grab dan Gojek efisiensi atau monopoli? Komen di bawah ya.